Ustadz Kristolog Donditan sama dengan Ustadz Kristolog lainnya tidak pernah mengajarkan ajaran Al-Quran. Mereka hanya mengajarkan ajaran Alkitab. Dipelintir, dirusak, lalu mereka ajarkan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Kali ini kita akan mengomentari kritikan Ustadz Kristolog Donditan mengenai Kristen tidak boleh membalas kejahatan. Kristen harus mengasihi musuhnya. Mari kita lihat dan dengar videonya. Dengan membaca Lukas 6 ayat 27. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ustadz Kristolog Donditan mengkritisi. Kasihilah musuhmu. Iya. Ya. Lu kalau di jalan dirampok, gimana caranya ngasih perampok itu? Kalau ketemu perampok, Lu di jalan ditodong, diminta duit. Gimana caranya lu mengasihi penodong itu gitu? Kasih semua dompetnya. Ini kalau perlu handphone ambil. laporin polisi. Ini kalau perlu nih kartu ATM atau apa segala macam. Lu lapor polisi nggak? Lapor polisi lu. Kenapa lapor polisi? Karena lu berbuat salah. Nah, karena lu minta keadilan kan? Iya. Lu terima nggak diambil semua barangnya sama perampok itu? Nggak terima kan? Iya. Berarti gimana? Lu lapor polisi, lu minta keadilan kan? Berarti lu mengasihi perampok lu nggak? Kalau mengasihi itu apa sih? Kira-kira gimana sih mengasihi? Kalau lu mengasihi ibu lu gimana? Kalau perlu kita kasih makan, ya kan? Sakit kita rawat. Karena kalau udah jadi mengasihi musuhmu gimana caranya gue tanya? Nah, saya juga bingung. Berarti lu selama ini jadi Kristen bingung dong? Ya jelas bingung lah Kristen ini dan Ustadz Donditan ini. Karena apa bingung? Karena mereka berdua menggunakan otak dan logikanya menjadi standar kebenaran. Tapi apa kata Alkitab tentang ajaran mengasihi musuh? Mari kita baca Alkitab. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya pikiranku dari pikiranmu. Jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri pintar atau bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Artinya, janganlah kita gunakan otak dan logika kita menjadi standar kebenaran. Karena pengetahuan Tuhan jauh lebih tinggi daripada pengetahuan kita. Janganlah kita gunakan otak dan logika kita untuk mengkritisi ajaran Alkitab. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan untuk kejahatan, tapi untuk kebaikan bagi manusia. Janganlah kita menggunakan otak dan logika kita menjadi standar kebenaran untuk menyalah-nyalakan, untuk mengkoreksi ajaran Alkitab. Karena pengetahuan Tuhan jauh lebih tinggi daripada pengetahuan kita. Kasihilah musuhmu. Iya. Ya. Lu kalau di jalan dirampok, gimana caranya ngasih perampok itu? Ketemu perampok, lu di jalan ditodong, diminta duit. Gimana caranya lu mengasihi penodong itu gitu? Kasih semua dompetnya. Ini kalau perlu handphone ambil. laporin polisi. Ini kalau perlu nih kartu ATM atau apa segala macam. Kalau mengasihi itu apa sih? Kira-kira gimana sih mengasihi? Kalau lu mengasihi ibu lu gimana? Kalau perlu kita kasih makan, ya kan? Sakit kita rawat. Karena kalau udah jadi mengasihi musuhmu gimana caranya gue tanya? Ya, benar. Kalau mengasihi ibu, harus kita rawat. Kalau sudah tua, tidak bisa cari makan, kita harus kasih makan. Itu mengasihi ibu, itu benar. Tapi beda dengan perampok yang datang kepada kita. Dalam otak dan logika kita, perampok itu harus saya bunuh, saya matikan saat itu. Tapi apa kata Alkitab? Lukas 6 ayat 27. Kasihilah musuhmu,
Bagaimana saya caranya mengasihi musuh? Perampok itu datang kepada saya dirampok, uang saya diambil. Apa kata Alkitab? Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi, menurut Alkitab, cara mengasihi penjahat itu, cara mengasihi perampok itu, jangan kita bunuh. Jangan membalas kejahatannya dengan kejahatan. Tapi kita harus melakukan yang baik kepadanya. Memang, emosi kita, keinginan kita harus bunuh. Kita harus balas kejahatannya. Tapi kita harus mengasihani dengan cara tidak membunuh dan tidak membalas. Tapi kita harus melakukan yang baik kepadanya. Bagaimana saya bisa berbuat baik kepada perampok? Bagaimana caranya? Bagaimana jalannya? Tapi apa kata Alkitab? Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 13 ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tidak percuma pemerintah menyenang pedang untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat kepadamu. Berbuat baiknya adalah kita laporkan kepada pemerintah atau kepada polisi. Karena itu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk membina mereka, untuk memperbaiki moral mereka. Jangan kita membunuh mereka. Nah, dilarang membunuh. Kita harus kasihani mereka dengan cara tidak membunuh, dengan cara berbuat baik, yaitu menyerahkan dia ke tangan pemerintah supaya pemerintah yang menanganinya. Kenapa lapor polisi? Lu minta keadilan kan? Iya. Lu lapor polisi, lu minta keadilan kan? Memang kalau menurut otak dan logika kita laporkan perampok itu ke polisi untuk meminta keadilan. Itu keinginan kita. Keadilan artinya kalau saya dirampok, saya harus merampok dia lagi. Itu baru adil. Pernah Donditan chattingan kepada saya melalui WA sebagai berikut. Chattingan Donditan mualaf melalui WA untuk saya. Begini nih bunyinya. Ajaran kitamu bagus? Bagaimana? Bagusnya apa? Mengasihi musuhmu? Iblis musuhmu bukan? Bagaimana caranya mengasihi iblis? Bagaimana caranya mengasihi penjajah negerimu kalau bangsamu belum merdeka? Bagaimana mengasihi pemerkosa istrimu? Lapor polisi enggak? Kita cari yang lain sambungannya yang berhubungan dengan pemerkosaan. Coba jawab yang ditanya. Jangan menjawab putar-putar kayak baling-baling helikopter. Baca pelan-pelan pertanyaannya. Ajaran kitamu bagus? Bagusnya apa? Mengasihi musuhmu? Iblis musuhmu bukan? Bagaimana caranya lu mengasihi iblis? Bagaimana caranya mengasihi penjajah negerimu kalau bangsamu belum merdeka? Bagaimana mengasihi pemerkosa istrimu? Lapor polisi enggak? Kalau pemerkosa itu melarikan diri, lu tetap lapor polisi enggak? Kalau ya itu namanya bukan mau membina, tapi menuntut keadilan supaya pemerkosa itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Otak dipakai. Kalau pemerkosa itu tertangkap, perlu diadili enggak? Apakah mau bina harus diadili? Pakai otak. Inilah chattingan Donditan terhadap saya. Masalah ajaran Alkitab saya. Saya melapor ke polisi, melaporkan perampok itu atau pemerkosa itu ke polisi, bukan untuk menuntut keadilan. Tidak mungkinlah polisi memberikan izin kepada saya merampok lagi. Atau memberikan izin kepada saya memperkosa dan melarikan istri orang itu lagi. Itu namanya adil. Ya tidak mungkin polisi memberikan itu, tidak. Jadi kalau saya
melaporkan perampok itu ke polisi atau pemerkosa itu ke polisi bukan untuk ditembak mati. Bukan juga. Tapi untuk apa? Polisi itu atau pemerintah itu untuk memeriksa, untuk membuktikan kejahatannya. Nah, setelah terbukti, diserahkan kepada jaksa penuntut. Setelah jaksa penuntut menimbang-menimbang berapa lama waktunya untuk bisa mengembalikan moral anak ini, moral orang ini, supaya menjadi layak di masyarakat. Nah, setelah ditentukan, dituntutlah kepada hakim. Hakim menimbangi, lalu diputuskan. Sekian lama dibutuhkan waktu untuk memperbaiki moralnya. Masukkan ke penjara. Di penjara bukan dimatikan, bukan. Dibina. Dilatih, diperbaiki moralnya. Itulah sebabnya penjara itu dikatakan lembaga pemasyarakatan. Begitu, Don Ditan, ya. Bukan menuntut keadilan, tidak. Bukan menuntut harus dibunuh mati, tidak. Mari perbaiki cara berpikirmu, Ustadz. Terima kasih.